Hello guys, nama gue Wanda Hardianto, gue Chief Growth Officer One Wheel Solusi Indonesia. Perusahaan sales management yang membantu perusahaan Anda mendapatkan customer baru dan juga naikin revenue, keuntungan buat perusahaan. Hari ini gue akan ketemu sama sahabat gue, Bro Raffi, yang ahli di bidang AI. Jadi nanti kita akan ngobrol nih gimana cara memanfaatkan AI dalam pekerjaan sehari-hari untuk orang sales. Gimana cara dapetin leads sampai nanti bisa closing. Pengen tahu ceritanya? Let's walk. Halo teman-teman, jadi saya Raffi, saya berprofesi sebagai VP Business Solutions dan Project Management PT One Wheel Solusi Indonesia. Jadi sekarang itu kita akan discuss lebih banyak dengan Bro Wawan nih, kurang lebih ya Bro Wawan ya. Apa yang bisa kita bantu nih Bro Wawan nih? One Wheel ini. Nah kita mau jelasin dulu kali ya One Wheel. Tadi iya. di depan gue udah jelasin mengenai One Wheel. Kita itu perusahaan sales management. Jadi kita tuh fungsinya buat perusahaan-perusahaan ngebantu dua. Satu, cara dapetin klien baru. Kedua adalah gimana naikin keuntungan buat perusahaan. Justru yang lagi banyak dicari sekarang ya. Itu dia masalahnya. Jadi kita bantuin gimana caranya meningkatkan skill Salesforce. Orang-orang sales lu. Caranya gimana? Satu, kita diagnosa dulu nih problem perusahaan. Namanya sales diagnostic. Habis itu kita bantu dari sisi digital marketing ya. Karena kan sekarang tuh orang-orang banyak di reach out pakai digital. Iya. Yang ketiga adalah kita akan assess sales channel management. Jadi semua jalur penjualan itu kita lihat, terus kita pilih mana yang terbaik. Kita fokus ke situ. Yang terakhir kita bisa ngerekrut orang-orang sales yang terbaik, terus kita trainingin biar jago. Gitu, cukup komprehensif lah bro ya, komprehensif sekali. Dan yang paling baru, kita sekarang bukan hanya pakai manusia, kita sekarang udah pakai AI agent. Wah, luar biasa. Mantap kan? Mantap. Ini sebenarnya AI agent ini kebutuhannya dalam artian bisa membantu apa Bro Wawan kalau boleh tahu? Nah, AI agent itu sebenarnya kita bisa bantu untuk ngejual produk kita dalam skala yang lebih gede, Bro. Dan lebih cepat. Jadi kita bisa pakai AI WhatsApp bot. Kita bisa pakai AI video atau kita bisa pakai AI voice. Gitu, seru banget. Cukup lengkap ya berarti secara fitur-fiturnya itu ya. Yes, nanti tinggal dipilih. Ya, sebenarnya juga mungkin buat teman-teman ya yang pengen lebih tahu tentang AI itu mungkin mereka terlalu hype ya dengan apa definisi dari AI. Mungkin kalau bisa saya bantu sedikit untuk supaya teman-teman lebih memahami, AI itu adalah definisi dari artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini sebenarnya dibilang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dari mana? Sebenarnya itu aplikasi dari kecerdasan buatan manusia yang kita mencoba aplikasikan ke dalam satu bentuk teknologi, kurang lebih gitu. Bro, jadi AI itu manfaatnya banyak banget ya? Banyak banget bro. Kalau buat dunia kerja nih, buat orang-orang sales, kira-kira kepakainya buat apa sih? Salah satu yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk sales adalah gimana caranya AI ini bekerja untuk para salesman. Dalam artian, sebenarnya kan sales tujuan utama ada activity untuk mengejar revenue, jualan lah intinya. Tapi dalam proses mekanisme jualan, ya si sales itu harus tahu data apa yang mereka butuhkan, segmentasi customer, apa yang cocok dengan produk segmentasi yang mereka punya gitu. Nah jadi sebenarnya dari data customer segmentasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisa diolah oleh AI ini sehingga para sales itu bisa tahu pada waktu mereka datang ke lapangan penjual barang, mereka tahu bahwa barang itu sesuai dengan kebutuhan si klien, customernya, kurang lebih kayak begitu. Nah kalau yang gua pakai nih bro, gua pakai AI itu biasanya untuk bantu cari leads. Jadi kita bisa pakai salah satunya sebenarnya itu bro juga untuk bikin list management gitu karena dengan adanya AI dengan teknologi robotik AI ini sebenarnya kita bisa menggather sebanyak mungkin prospek atau leads yang ada di market tergantung dengan segmentasi perusahaan tersebut gitu. Nah ini penerapan yang paling gampang kalau buat orang lapangan yang biasanya nih salesnya naik motor gitu ya, atau dia mungkin harus door to door. Gimana sih caranya pakai AI buat teman-teman kita ini? Itu sebenarnya bisa banget ya. Misalkan pertama, apakah si sales itu ingin mencoba mentapin dari existing customer mereka? Berarti mereka tahu sebenarnya kan di sales ada sales cycle. Nah, sales cycle itu bisa ditaruh ke dalam satu teknologi AI yang nanti akan berbentuk teks atau berbentuk suara dan akan diaplikasikan kepada salesman itu untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalkan contohnya jika saya hari ini ada jadwal schedule untuk leads pipeline, berarti customer siapa aja yang saya harus ketemu di minggu ini untuk mencapai target saya. Nah, data-data feeding itu bisa dibantu oleh AI, kurang lebih kayak begitu. Yang kedua,
dari new pipeline yang saya punya, gimana caranya untuk follow up new pipeline atau dari social media, gather analisis dari sekarang kita dari internet cukup banyak, itu bisa di cover juga lewat AI, kurang lebih kayak gitu, bro. Okay. Jadi cukup luas sebenarnya bidang ini ya, kurang lebih kayak seru gitu. Banget ya. Let's walk. Nah bro, ini gue mau ngecek pendapat lo ya. Yang gue lakukan itu sekarang adalah kalau gue mau closing klien itu kan ada 6 tahap penjualan ya. Ya. Pertama gue harus cari tahu ini metode One Wheel berarti bro ya, keren banget. Metodenya One Wheel. Kita punya 6 step of selling ala One Wheel. Jadi pertama kita assess marketnya dulu pakai data, terus habis itu kita lihat potential marketnya, habis itu dari situ kita dapat leads, udah dapat leads terus kita hubungin, telepon. Setelah itu kita meeting, negotiation, sampai closing. Udah closing, itu kita juga nggak berhenti. Kita lanjut lagi, kita tawarin produk yang lain. Berarti dari sisi acquisition, cross sell, upsell dilakukan oleh One Wheel juga ya metodenya. Ya. Nah, yang juga ya bro ya, semua yang dimiliki sama One Wheel ya ini sebenarnya ya. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah kalau gua itu untuk tahu market, gua pakai ChatGPT nih, atau gua pakai Gemini untuk cari tahu potensial bisnis gue. Habis itu dari sektor yang gue udah ketemu, gue akan coba cari tahu di platform yang lain. Gue pakainya LinkedIn. Misalnya nih, gue mau membantu teman-teman dari sektor konstruksi. Kemudian nanti dari LinkedIn gue akan cari itu, buka sektor konstruksinya. Kemudian nanti akan cari tahu nama perusahaannya, bisa diklasifikasikan berdasarkan aset. Terus habis itu gue coba telepon. Dapat kontak kan dari mereka gitu. Nah udah dapat kontak baru kita telepon. Terus gue ngeliat kayaknya kalau di telepon tuh kan banyak banget rejectionnya ya. Nah kalau pakai robot itu menurut Bro Raffi gimana? Oke. Sebenarnya mungkin juga teman-teman akhirnya Bro Wawan ini menjelaskan step by stepnya itu secara cukup detail. Jadi mungkin bisa digunakan oleh teman-teman yang saat ini tidak kepikiran untuk melakukan hal kayak gitu. Tapi kalau untuk misalkan sekarang bagaimana melakukan AI dengan aplikasi yang tadi Bro Wawan sampaikan, sebenarnya AI itu bisa berbentuk macam-macam, Bro. Salah satu yang misalkan dibantu proses follow up, initiation, dan closing, salah satu bisa dilakukan adalah penggunaan chatbot terhadap customer. Jadi ada dua hal sebenarnya sini, AI chatbot yaitu penggunaan untuk meremind di Salesforce, kedua penggunaan chatbot untuk mengengage kepada customer dari salesman tersebut. Jadi itu bisa saling terkoneksi dan berkesinambungan antara customer, si salesman maupun dari database atau CRM tools yang dimiliki sama setiap perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Oh, gue jadi inget tuh, ada satu case dari kliennya kita, itu dia minta kita bantu untuk ngejual produknya dalam waktu 3 bulan. Nah, itu dijual secara konvensional susah banget. Jadi akhirnya kita coba belajar, kita dapetin data potensial customernya, kita segmentasi marketnya, terus habis itu kita pakai WhatsApp bot, bro. Dari situ kita di hari ketiga itu ada yang closing. Dan itu closingnya 4 kali lebih gede dari target yang kita set. Luar biasa berarti ya. Nah, ini kayaknya bisnis story yang menarik ya kalau pakai AI ya. Sebenarnya juga kita melihat juga dalam sisi stabilitas, efisiensinya, sebenarnya chatbot salah satu tools yang bisa membantu. Tetapi kadang memang orang takut untuk tergantikan. Sebenarnya poinnya nggak di situ juga yang tadi Bro Wan sampai. Informasi yang tadi saya mention dari sisi customer, sales maupun dari database ataupun data analisis yang ada, sebagai salesman harus lebih strategik dalam in terms of mereka punya mindset. Jadi walaupun dengan tools yang ada saat ini itu tidak membuat bahwa saya segera lepas tangan, tapi mereka juga harus punya skill untuk lebih karena strategik, sehingga secara sustainability performance company revenue generation juga udah bisa tercover. Itu sebenarnya salah satu keuntungan yang bisa di provide oleh AI sebenarnya. So jadi kesimpulannya ya, kalau boleh di recap, zaman sekarang ini kalau kita mau kerja kayaknya nggak bisa lepas dari AI ya, mau nggak mau tuh kita lagi hype banget soalnya bro sekarang itu AI. Nah yang paling harus diperhatikan juga sebenarnya AI itu yang tadi gue bilang ya, itu tidak menggantikan, tapi itu lebih ke arah melengkapi apa yang kurang dari user siapapun penggunanya. Tapi yang kedua, AI ini tidak, saya coba menekankan ya bro, bahwa tidak hanya semua itu terkait dengan penjualan, tapi ya itu luas cakupannya. Nah salah satu yang kita lakukan adalah kita mencoba kolaborasi dengan untuk optimize penjualan dengan AI ini. Itu yang pertama adalah kita bantu dari sisi produktivitasnya. Yang kedua adalah
dibantu untuk mendapatkan leads Benar sekali. prospeknya, Activity-nya yang ketiga, yang keempat adalah bantu dari sisi salesnya. betul. Artinya ya bro, kalau orang sales yang nggak mau pakai AI, satu dia bisa digantiin sama robot, atau kedua dia digantiin sama orang-orang yang bisa pakai AI. Benar nggak sih? Ya sebenarnya itu sesuatu yang mungkin terjadi, tapi tergantung bagaimana individu ataupun perusahaan memahami dan juga benar-benar melengkapi karyawan ataupun sebagian penjualannya untuk bisa berkesinambungan atau kolaps dengan AI tersebut. Once kalau misalkan salah satu perusahaan membutuhkan solusi ini, sebenarnya kita bisa memprovide tools tambahan sehingga mereka mendapatkan revenue secara optimal dari yang mereka set. Kurang lebih gitu bro. Sebenarnya kita punya solusinya, cuma hanya sekarang bagaimana caranya untuk berkesinambungan dan kebutuhan tiap perusahaan terhadap AI pun berbeda-beda. Oke. Nah kalau gitu, misalnya ada teman-teman yang kepengen tahu, kita ajak yuk untuk join. Nih kita berdua nih mau sharing nih pengalamannya kita, cara dapetin leads, cara closing sales yang lebih tinggi. Jadi nanti teman-teman bisa mengejar target lebih cepat di 2025. Intinya tidak perlu takut dengan namanya AI menggantikan, tidak, tetapi dengan justru AI perusahaan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan target yang di set oleh masing-masing company. Keren banget. Oke, Bro Raffi, thank you banget. Thanks a lot buat sharingnya. Kita Sama-sama. tunggu episode selanjutnya ya. Gengs, jangan lupa ya, kalau mau tahu lebih jauh nanti kita share hasilnya nanti. Siap. See you.